Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Melanjutkan kembali alhamdulillah latihan i'rab metode tamyiz sudah sampai pada surah Al-Mutaffifin. Insya Allah surah Al-Mutaffifin ini akan dibagi jadi 4 bagian, ya. Karena kalau dibagi 3, saya khawatir jadi lama pertemuan pertama atau pertemuan kedua jadi lama. Jadi eh, kita bagi jadi 4 bagian, ya. Pada bagian yang pertama ini, ya, insya Allah kita akan bahas cuma 6 ayat saja, ayat pertama sampai ayat ke-6, ya. Ayat pertama sampai ayat ke-6. Ya, seperti biasa di awal-awal yang namanya apa? Ini bagian-bagian dari surah Al-Mutaffifin. Ada cuma 2 bagian, ya. Bagian pertama ibtidaiyah seperti biasa, awal pembuka, kalimat pembuka yaitu wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, inilah yang menjadi kalimat pembuka dari bagian pertama dari surah Al-Mutaffifin. Kemudian bagian kedua, istinafiyah, ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ya. Ini adalah uh, istinafiyah atau kalimat bagian kedua dari Al-Mutaffifin. Cuman 2 ini saja yang dibahas, tapi insya Allah pembahasannya agak mendalam. Jadi tidak apa-apa sedikit-sedikit, ya. Soalnya khawatir kalau ditambah setelah ini ada bagian ketiga itu panjang. Bagian ketiga itu panjang. Makanya harus satu pertemuan tersendiri itu untuk yang bagian ketiga, ya. Maksudnya bagian ketiga 4. Bagian 3, 4, 5 itu panjang. Jadi makanya saya agar selesai lebih cepat juga ini, maka saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama ini, bagian kedua dan ketiga agak panjang, kemudian bagian keempat juga ringkas, ya. Ya. Wailul lil mutaffifin. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Wailun mubtada, ya. Wailun mubtada, ya. Kemudian lil mutaffifin adalah jar majrur terhubung pada khabar yang dikira-kira. Alladzina adalah sifat dari al-mutaffifin. Nah, itu maaf ya, bukan lam di situ, itu alif alif harusnya di situ, ya. Itu harusnya alif lam, bukan lam lam, ya, bukan lil, ya. Tersifat dari al-mutaffifin, ya. Sifat dari al-mutaffifin. Maka setelahnya menjadi silahnya. Silah berupa jumlah fi'liyah. Idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Dzaraf madzruf juga bisa terhubung pada silah yang dikira-kira juga bisa seperti itu, ya, caranya. Ya. Atau dialah silah berupa jumlah fi'liyah, syarat dan jawab. Jadi dulunya bisa, ya. Jadi syaratnya ya iktalu, ya. Syaratnya ada iktalu, fi'lul madhi dhamir hum, ya. Alannas jar majrur terhubung pada iktalu. Yastaufun adalah jawaban dari iktalu. Ya, ketika dia menakar, ya. Ketika dia menerima takaran, dia minta dipenuhi. Kemudian yang kedua wa ma'tuf. Ya, ma'tuf. Ma'tuf berarti lanjutan sambungan menyambung dari syarat mazruf tersebut, mazruf dari idza. Menyambung dari silah atau menyambung jumlah yang terhubung dengan silah yang dikira-kira, ya. Idza kaluhum. Ya, kalau tadi iktalu, ya. Kalau iktalu dia terima takaran. Kalau sekarang kalu, dialah yang melakukan, ya. Dialah yang melakukan takaran. Hum awazanuhum yakhsirun. Yukhsirun, maaf. Yukhsirun. Ya.
Jadi itu syarat kaluhum syarat au atfu yang melanjutkan syarat. Jadi pilihan entah dia yang kalu au wazanu ya. Entah dia menakar atau menimbang. Ya, jadi ada dua ya, menimbang. Jadi kalau di yang kedua sekarang udah ada tambah ya wazanu, menimbang ya. Kemudian jawaban syaratnya yuksirun ya. Maka mereka dia mengurangi. Jadi orang curang ya, maka dia mengurangi. Nah, eh, sebagian ulama membawakan tentang apa namanya? Asbabun nuzul ya, tentang eh, surat ini. Ya, ada beberapa versi. Versi pertama, saya belum belum periksa lagi ininya, sanadnya, ya belum di itu. Sanad pertama adalah tentang bahwa dahulu orang-orang Madinah sebelum masuk datangnya Islam, ketika mereka berdagang, ya maka maka saya belum tahu ini ya. Eh, soalnya ini apa namanya? Mereka dikenal yang kurang takaran ya. Kalau takaran dikasih itu masih agak kurang ya. Kemudian turunlah surat ini wailul lil mutaffifin sehingga mereka bertobat dan mereka baik dalam takar. Itu versi pertama. Ya, versi kedua yaitu tentang ya Hilal ibnu Talq ya ketika dia berjalan bersama Imam Umar maka dia bertanya siapakah manusia yang paling baik dan paling memenuhi dalam masa memakai takaran penduduk Mekah atau penduduk Madinah ya Ibnu Umar tidak langsung menjawab. Ibnu Umar justru mengatakan sudah harusnya mereka berbuat demikian. Tidakkah engkau mendengar firman-Nya yaitu wailul lil mutaffifin ya. Kemudian versi yang ketiga adalah masih dari yaitu uh, ya Abdullah bin Mas'ud ya. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, sesungguhnya penduduk Madinah benar-benar memenuhi takaran mereka. Jadi benar, justru ini kebalikan dari hadis pertama, versi pertama. Versi ketiga ini justru memuji penduduk Madinah. Nah, makanya itu sebelum di ini, ya mudah-mudahan ini yang tepat ya. Jadi ini yang ketiga ini yang bagus ininya. Katanya orang terheran-heran dengan penduduk Madinah kok ketika berdagang ya takarannya benar-benar pas. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apakah yang mencegah mereka untuk tidak memenuhi takaran ya. Sedangkan Allah telah berfirman wailul lil mutaffifin sampai di ayat 6 ya sampai ayat 6. Ini yang sampai ayat 6 ini yang kita bahas wailul lil mutaffifin ya. Ya. Wailun itu ada dua pendapat tentang wailun artinya ya yang pertama secara bahasa adalah kecelakaan ya atau kebinasaan. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Wailun adalah salah satu lembah di Jahanam dan ada riwayat hadis tentang hal tersebut hanya saja dilemahkan oleh sebagian ulama. Meskipun demikian yang lebih benar adalah yang ditinjau secara bahasa, yaitu uh, bahwasanya Wailun adalah ungkapan celaan ya uh, kecelakaan lah atau kebinasaan lah ya begitu ya terhadap suatu perbuatan. Ya, lil mutaffifin, al mutaffifin ya, ya. Tatfif di sini adalah curang dalam memakai takaran atau timbangan. Bisa ketika dia ya, ditafsirkan. Allah langsung menafsirkan. Al mutaffifin siapa? Langsung Allah tafsirkan alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ini di antara ayat yang langsung Allah tafsirkan maknanya. Ya, jadi itu ada alladzina. Apa itu al-mufawwidin? Itu yaitu alladzina iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, itulah yang langsung Allah tafsirkan. Ya. Kemudian dari sisi bahasa, ya, ya, makna mu'taffifin, ya, tatfif diambil dari kata at-tufaf, ya, maknanya ukuran yang kurang dari segenggam tangan. Ya, jadi ya
ukuran yang kurang dari segenggam tangan. Ya, jadi maksudnya Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dalam takaran atau takaran meskipun pengurangan tersebut cuma sedikit. Bahkan itu disebutkan secara definisi kan meskipun cuma kurang dari genggaman tangan, ya. Genggaman tangan itu sedikit sekali, ya. Ya, karena dan juga orang untuk curang harus cuma begitu. Kalau dia curang besar, ketahuan kan. Kalau dia tambah dia misalkan dia kasih kurang banyak sekali ketahuan. Nah, kalau yang cuma dikurang ke sedikit, nah itu tidak ketahuan. Nah, di sini bukan sedikit banyaknya Allah mencela orang yang mengurangi, ya, mengurangi takaran apa namanya, mengurangi takaran, ya. Oh, makanya Allah bilang, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, ya. Bila mereka menerima timbangan, minta ditakar, ya, maka mereka minta supaya ditambah, tolong tambah tambah tambah. Wa idza qaluhum awazanuhum yuksirun, ya. Kalau mereka minta untuk ditambah, ya, minta untuk menimbang, mereka yang menimbang atau yang menakar, malah mereka mengurangi, ya. Nah, kemudian di kaluhum, ya, wazanuhum, itu ada perbedaan pendapat, ya. Apakah hum di situ adalah maf'ul atau hum di situ adalah atau hum di situ adalah taukid dari maf'ul yang dibuang. Jadi tafsir atau taukid dari maf'ulnya. Yang benar dia adalah maf'ul, ya, ya. Wazanu, ya, kalu hum wazanuhum. Ini menurut Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang benar bahwa hum yang ada setelah di kalu dan wazanu itu adalah maf'ul dari keduanya yang menempati posisi nasab. Ya. Ya, ini berkaitan dengan ini, ya. Telah ada kaum sebelum kita, ya, yang Allah sudah yang ini sudah Allah syariatkan juga dari semenjak lama, ya. Ya, Allah berfirman, "Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim, zalika khairu wa ahsanu ta'wila." Ya, maka sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Allah juga berfirman, ya, "Wa auful kaila wal mizan bil qisto." La nukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang pun melainkan atas dasar kemampuannya. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, ya. Itu adalah perintah-perintah Allah terhadap neraca dan timbangan. Bahkan Allah membinasakan kaum Nabi Syuaib karena mereka enggan menyempurnakan takaran, ya, curang terhadap orang lain dalam melakukan timbangan, ya. Nah, kemudian, ya, yang di sini yang disayangkan, ya, yang sangat disayangkan masih ada di Indonesia. Saya pernah langsung di Jakarta dulu ada beli buah, dan itu bukan di tempat buah profesional, macam di samping. Dia jual buah yang di dalam plastik, ya. Dia jual itu harganya dibilang 1 kilo harga sekian, ya. Terus dia kasih macam boringan ini tas plastik, ya. Jadi ini yang seperti ini juga ini masuk di larangan seperti itu. Ini sudah transaksi, sudah terkubur transaksi, tapi kok tidak ada. Nah, makanya harus jelas, ya. Sebagai penjual harus jelas, ya. Penjual harus jelas, harus takutlah kepada Allah agar jangan sampai mengurangi hak orang lain. Dia beli ke kita dengan harga, dengan ukuran segini, harganya segitu. Ketika kita mengasih harga yang segini dengan ukuran dikurangi, berarti kita curang, ya. Ya, itulah di situ meskipun sedikit. Jadi tidak ada sedikit banyak di sisi Allah yang nama curang, ya curang, ya, di situ. Nah, inilah yang harus ini, dan ini bisa eh, ingat, Allah membinasakan kaum. Allah binasakan suatu kaum hanya karena gara-gara ini, ya. Jadi ini sesuatu yang merusak bangsa, ya, merusak suatu bangsa, ya, baik secara moral, baik secara apa namanya ekonomi, rusak. Karena ekonomi dibangun seperti ini yang rusak, ya. Kemudian, ya, ini cuman contoh saja,
ya, cuman contoh bukan batasan. Seperti ini kan dalam biasa dalam perdagangan, tapi ini bisa juga pada masalah lain. Misalkan orang yang ingin menagih hak orang lain tapi enggan menunaikan kewajibannya. Menagih haknya tapi enggan menunaikan hak orang orang lain, ya itu ya. Ini dia ingin meminta haknya dia, tapi di sisi lain dia tidak mau menegakkan hak orang lain, ya. Ini juga masuk di sini, ya, ya. Jadi ketika dia apa namanya? Ketika dia contoh misalnya dalam keluarga, misalkan ada suami istri. Saya mau bahas dua biar adil. Misalkan dari sisi suami, saya dari sisi suami. Suami bilang, istri kamu harus wajib taat pada saya karena firman ini. Tapi dia tidak menaati, tapi dia tidak dia minta haknya, tapi dia tidak memberikan haknya kepada istrinya. Kemudian sebaliknya istrinya, ya istrinya, dibilang, ini hak saya istri, tapi dia tidak menunaikan hak suaminya. Ya makanya ini tidak boleh. Ya ini masuk di al-mutaffifin. Meskipun al-mutaffifin dalam masalah perdagangan, ya, tapi dia juga masuk dalam hal hak dan kewajiban. Yang cuman mau minta hak, kewajiban tidak melaksanakan. Hak orang lain tidak, haknya di ini tapi kewajibannya tidak dipenuhi, ya, atau hak orang lain dia tidak penuhi, maka dia termasuk yang orang yang curang, ya. Maunya minta dipenuhi haknya, orang lain tidak dipenuhi haknya, ya. Inilah yang itu. Sebaliknya justru ketika orang yang karim, orang yang baik, justru ketika dia menakar untuk orang lain dia lebihkan, ya. Dia lebihkan, kan ada gitu ya. Ini sudah saya kasih bonus itu. Ya, itulah dan ketika dia ditakar, dia tidak meminta-minta. Nah, ini ya, ini orang yang baik akhlaknya adalah orang yang menyelisihi dua hal ini. Dia menyelisihi dua hal ini. Ya, jadi dia ketika dia meminta ditakar, dia tidak ini. Boleh dia meminta haknya, Pak, ini belum 1 kilo, karena memang haknya kan 1 kilo, misalkan begitu. Tapi kalau misalnya 1 kilo pas, penjualnya juga kasih 1 kilo pas, misal pembuat memang betul-betul 1 kilo dan benar timbangannya itu tidak curang di timbangan, ya dia tidak minta lagi, Pak, tolong begini. Tidak minta-minta, ya tidak minta-minta ke orang lain. Sebaliknya ketika dia jadi penjual, ya ketika dia jadi penjual, adalah dia melebihkan, ya. Nah, ini saya kasih lebih. Jadi takutnya ada tasalah dengan mesin, ya. Mesin ini ada berapa gram tak kurang, misalkan kan misalnya dia sudah coba ini, cuman takut mesinnya uh, ada error atau bagaimana kan tidak tahu, ya. Jadi dia kasih lebih misalnya 100 gram, kasih lebih berapa. Nah, ini perbuatan baik, ya. Jadi menyalahi yang ini justru dari yang perbuatan yang dibinasa, yang sebab kebinasaan kecelakaan, justru menjadi sebab kebahagiaan dengan menyalahi dua-dua hal tersebut. Ya, kemudian lanjut, ya, an-nida dan ya 45 ya. Bukan ya. Ini masih bukan an-nida ya. Ini masih yang al-insiqaq kemarin belum saya hapus itunya. Ya istinafiyah saja ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ya. Ya. A istifham, ya. Ala itu ada dua ya, a dan la. Ya, a istifham, la an-nafi, yadhunnu mudhari marfu dhamir huwa, yaitu ulaika, ya. Maf'ulnya annahum mab'usun, ya, liyaumin azim, ya. Anna nasaba, anna adalah huruf serupa dengan fi'il untuk taukid, hum isim anna mab'usun, khobar anna. Liyaumin azim, liyaumin azim, jar majrur terhubung kepada mab'usun, ya, terhubung kepada mab'usun. Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, zaraf madruf terhubung pada fiil yang dikira-kira. Jadi yauma yaqumun nasu lirabbil alamin adalah, ya, adalah terhubung pada fiil, ya, terhubung pada fiil yang dikira-kira, ya. Yub'asuna, ya, yub'asuna yaitu mereka dibangkitkan yauma yaqumun pada hari, ya. Jadi begitu. Liyaumin azim yub'asuna yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ya. Jadi mereka dibangkitkan pada hari manusia berdiri di
hadapan Tuhan semesta alam. Ya. Pertama, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ya, di sini Allah ingatkan tentang akhirat, ya. Mereka hendak curang ketika meminta-minta dilebihkan, ketika menimbang mengurang-urangi, tidakkah mereka ya meyakini ah, bahwa nanti mereka akan dibangkitkan di hari yang besar, ya itu ya. Jadi Allah sangkut pautkan ketika menasihati, sangkut pautkan selalu ke akhirat, ya di sini ya. Jadi di sini eh, mereka tidakkah mereka takut ya akan hari yang besar ya ketika mereka dibangkitkan. Hari apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ya. Yaumin azim, ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari hari manusia berdiri menghadap Tuhan mereka. Yang makanya disebutkan yaumul qiyamah, yaqumu, ya di situ ada kumu berdiri. Dibilang hari kiamat, kiam itu kan berdiri, ya. Salat malam itu kan dinamakan qiyamul lail karena lamanya berdirinya. Qiyam yang diambil berdirinya. Berarti salat malam ya itu terkenal dengan berdirinya itu, ya. Terkenal dengan berdirinya tersebut. Nah, makanya di sini yaumul qiyamah adalah yaumu yaqumun nasu lirabbil alamin. Inilah penafsiran dari hari kiamat. Karena hari manusia dibangkitkan ya, berdiri di depan Tuhan mereka ya, berdiri di depan Tuhan mereka untuk dihisap. Ini yaitu di padang mahsyar ya, yaitu di padang mahsyar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, gurlan." Ya. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat hufatan, ya, tidak memakai dalam keadaan hal ya, ini berarti hal dalam keadaan tidak memakai alas kaki, ya. Uratan, ya, dalam keadaan telanjang, ya. Gurlan, ya, dalam keadaan belum dihitan. Jadi kalau yang laki-laki kembali dan perempuan kan sebagian perempuan kan juga dihitan juga kan. Jadi kembali lagi itu jadi tidak dihitan. Kata Aisyah, ini yang meriwayatkan Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rajulu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya. Saking heran Aisyah, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan telanjang saling melihat satu sama lain. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru asaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Ya. Wahai Aisyah, kejadian di hari itu, kan yaumin azim, lebih mengerikan daripada hanya sekedar lihat kanan, lihat kiri. Jadi sudah tidak peduli lagi. Ada orang telanjang di muka di samping kanan, kiri sudah tidak peduli lagi. Ya, sampai segitunya besarnya hari itu, sampai ada orang telanjang di samping kiri kanannya, depan belakangnya, tidak peduli lagi karena dia memikirkan nasibnya, ya. Bagaimana tidak, ya, matahari ketika itu sudah tidak ada gunung lagi, rata semua, bumi rata, ya. Baru setiap jengkal bumi ada manusia, ya, seluruh manusia berdiri, ya. Karena ini dibangkitkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, tudnas syamsu yaumal qiyamati minal khalq, ya, matahari didekatkan pada hari kiamat pada manusia, hatta takunu minhum kamiqdari milin, sampai jarak antara mereka dan matahari hanya sekedar 1 mil. Kata perawi, saya tidak tahu ini arti 1 mil, apakah 1 mil ukuran 1 mil biasa, 1 mil dunia ini, atau 1 mil ukuran celak. Ya, celak itu disebut mil juga. Itu cuma sejengkal. Celak kan tidak panjang celak. Nah, dia tidak tahu mil yang Rasulullah maksudkan di sini adalah mil 1 mil, 1 mil jarak begitu, atau 1 mil ukuran celak. Ya, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arok. Ya, maka nasib manusia ya tergantung pada amalannya. Jadi dalam hal keringat, ya. Dalam hal keringat. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, ya. Ya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi. Dan ada yang sampai kedua lututnya, ya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, ya.
dan ada yang sampai kepada dua pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman, ya. Jadi ada yang sampai tenggelam, ya, sampai tenggelam dengan yang sampai di mulutnya eh, tenggelam dengan keringatnya, ya, sampai-sampai Rasulullah berisyarat, ya, fa asyara Rasulullah SAW biadihi ila fi, ya, sampai Rasulullah berisyarat dengan mulutnya, ya, dia sampai di mulut beliau. Jadi beliau taruh tangan beliau di mulut sampai segini keringatnya, ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan wa yazadu fi harriha kadza wa kadza. Jadi mana matahari sudah didekatkan 1 mil atau 1 jengkal, panasnya ditambah oleh Allah, ya. Karena sekarang saja panas matahari sudah panas sekali, itu didekatkan yazidu fi harriha kadza wa kadza, ditambah panasnya. Jadi sudah matahari panas sekali, ya, sudah didekatkan, dipanaskan, ya. Ya, makanya itu alangkah beruntungnya orang-orang yang termasuk yang Allah naungi di bawah arsy-Nya. Jadi ada di kalangan nanti ada hadisnya tersendiri, ya, kalangan manusia yang Allah lindungi di bawah arsy-Nya sehingga dia tidak mengalami hal yang seperti ini, ya. Dan hari ketika di padang mahsyar tersebut, fiyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, ya. Ya. Sehari di padang mahsyar itu 50.000 tahun, ya. 50.000 tahun dia berada di bawah matahari, ya. 50.000 tahun, ya. Jadi itu sehari di sana 50.000. Kita tidak tahu berapa hari itu, baru sehari itu. Jadi di padang mahsyar 50.000 tahun, ya. Itu baru sehari, tidak tahu berapa hari, ya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW di sholat malam didapati oleh Aisyah berdoa, ya. Dia bertasbih 10 kali, ya, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, kemudian mengucap Allahumma ghafirli, wahdini, warzuqni, wa'afini, ya. Kemudian berdoa, ya, Allahumma ghafirli, wahdini, warzuqni, wa'afini, a'udzu billahi min dikil maqami yaumal qiyamah. Ya Allah, ya ampuni aku, beri petunjuk kepadaku, beri rizki kepadaku, berilah aku afiah, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi min dikil maqami yaumal qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya tempat berdiri di hari kiamat. Makanya itu sempit. Hari kiamat berdirinya sudah sempit karena seluruh manusia setiap jengkal bumi yang di itu manusia berdiri. Jadi betul-betul rapat, ya. Betul-betul rapat, ya. Nah, kemudian ada hadis, ya, dari Said ketika Rasulullah mengatakan bahwa padang mahsyar, ya, itu 50.000 tahun, satu hari 50.000 tahun, maka para sahabat merasa keberatan, ya. Ya, kata, ya, yauma kana miqdaru hamsina alfasana ma atwalu hadzal yaum. Kata para sahabat, alangkah beratnya hari tersebut ya Rasulullah, satu hari saya 50.000 tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, walladzi nafsi biyadih, ya, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min, ya, sungguh hal tersebut akan dimudahkan oleh orang-orang beriman, hatta yakunu akhaffa 'alaihi min salati maktubatin yusolliha fi dunya. Jadi alhamdulillah bagi orang-orang mukmin maka dimudahkan, diringankan sekadar dia waktu sholat wajib di bumi. Jadi sekadar cuma 5-10 menit kan, paling lama 20 menit, ya. Nah, ini makanya kita termasuk orang yang melakukan sholat wajib di bumi, di dunia dulu, maka dia akan mendapatkan balasan semenjak di padang mahsyar. Dia dulu sholat di bumi, maka Allah balas itu, oh, kamu dulu sempat sholat 10 menit, 20 menit, maka inilah balasannya, ya, dengan cuman merasakan hisab sekitar 15-20. Itu pun sudah lama kan? 15-20 menit dengan matahari di bawah itu sudah lama itu. 1 detik saja, so kalau sekarang sudah angus, ya. Nah, masalahnya itu sekarang ketika dibangkitkan tubuhnya itu sudah beda. Jadi bukan tubuh kita sekarang. Sekarang saja matahari kasih turun 1 meter saja itu, 1 kilo saja matahari kasih turun, itu bisa binasa manusia, apalagi cuman 1 mil jaraknya, ya. Tapi itu ini, mudah-mudahan kita termasuk yang ternaungi oleh Al-Arsy, ya. Maka dipelajari hadisnya.
adalah golongan-golongan yang yang dinaungi Allah kelak di hari kiamat, di bawah naungan arsy-Nya, di bawah naungan singgasananya. Ya, jadi pastikan kita termasuk di antara golongan tersebut. Ya, panjang kalau dibahas di sini. Ya, jadi insya Allah sudah ini juga, insya Allah pertemuan ini. Nah, jadi agar semoga kita termasuk yang pertama dimudahkan mati dalam keadaan mukmin, yang kedua semoga kita termasuk yang salah satu golongan dari yang dinaungi Allah di padang mahsyar kelak. Ya, ya demikian bagian pertama. Alhamdulillah singkatnya, jadi tidak sampai jam 6. Insya Allah bagian kedua dan bagian ketiga dan keempat, bagian kedua tentang orang-orang yang kufur. Ya, kemudian bagian ketiga tentang orang-orang beriman, tentang bagian keempat adalah tentang akhir dari surat Al-Mutaffifin. Ya demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.